Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hari lebaran Idul Adha sama 3 hari tasyrik diharamkan buat puasa, karena Allah hendak menjamu hamba-hambanya dengan daging, namanya daging kurban. Karenanya teman-teman sekalian, tidak diperkenankan daging kurban dibagikan selepas hari tasyrik. Kalau dimakannya habis hari tasyrik, kamu simpen dalam kulkas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kamu dapat nih kurban, kamu simpen dalam kulkas, karena hari-hari ini banyak diundang temen nyate misalnya gitu. Tardah, saya makannya minggu depan, saya masaknya minggu depan. Enggak apa-apa teman-teman saya sekalian. Tapi dibaginya kurban itu selepas tanggal 13, itu keluar dari maksud, dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kurban. Kurban itu tujuannya menjamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik yang diharamkan buat puasa. Jadi kamu kalau kurban kan dibagi-bagikan tuh kambingnya. Ustazah boleh nggak kalau misalnya saya kurban tapi buat makan sendiri aja? 3 kilo digulai, 5 kilo bikin rendang, 5 kilonya dibuat abon. Sempet-sempetnya daging kurban buat abon. Kalau yang kayak beginian boleh nggak nih Ustazah? Boleh aja sih, bicara boleh tapi pelit. Bin bakhil, bin afrit, bin kikir. Ada orang kurban buat dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Aneh-aneh. Teman-teman sekalian saya muliakan, daging kurban itu ibadahnya ada pada penyembelihan hewan kurbannya. Masalah dagingnya dibagi-bagikan, itu ada pahala yang lain lagi. Karenanya daging kurban tuh nggak wajib diberikan kepada orang miskin. Sunnahnya malah 1/3 buat orang miskin, gitu ya. 1/3 aja buat orang miskin. 1/3-nya lagi buat kerabat, tetangga, teman, gitu. Yang 1/3-nya. Nah 1/3-nya lagi buat keluarga kita sendiri. Gitu. Itu pembagian daging kurban, bagi 1/3-an. 1/3 buat diri sendiri, keluarga maksudnya, ya. Jangan lebih dari 1/3 sunnahnya. Jangan lebih dari 1/3. Kita ngambilnya tuh jangan lebih dari 1/3. Misalnya kambingnya beratnya 15 kilo. Ya berarti kamu ngambil dagingnya jangan lebih dari 5 kilo. Gitu ya. Yang 5 kilo sisanya bagikan kepada fakir miskin. Yang 5 kilonya lagi bagikan kepada tetangga-tetanggamu, yang bahkan orang non muslim sekalipun gak apa-apa. Itu daging kurban. Jelas? Teman-teman sekalian saya muliakan, waktunya karena memang daging kurban ini adalah jamuan dari Allah, dan bagi siapapun yang menerima daging kurban karena ianya jamuan dari Allah, jangan ditolak. Sekaya apapun kamu dapat daging kurban, terima. Jelas? Jangan salah paham nih ya. Kalau kamu dapat
daging kurban, semampu apapun dirimu silahkan terima. Orang nolak daging kurban tuh sombong, teman-teman. Dan Allah itu kalau memberi sesuatu kemudian ditolak, Allah bisa marah. Dalam pepatah Arab tuh man u'tiya faradda sa'ala walam yu'ta. Saya enggak yakin ini ucapan ulama kah atau pepatah Arab ataukah hadis Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Jadi saya akan menyampaikannya sebagai ya ucapan ulama begitu ya. Karena saya pernah dengerin dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man u'tiya farada sa'ala walam yu'ta. Siapa yang diberi kemudian dia tolak, satu waktu akan datang masanya dia minta dan dia tidak diberi. Jangan tolak pemberian orang, termasuk daging kurban. Tapi saya tuh Ustazah, masalahnya bukan saya tolak, kesianan sama orang-orang lain kan yang susah-susah banyak. Kalau saya nih kan ya bisa lah kebeli gitu daging kurban. Jadi saya bukan nolak, sombong juga enggak Ustazah. Ya terima dulu aja, nanti kamu baru kasihin sama orang lain gak apa-apa. Jangan sampai pas ini ada kiriman dari masjid, apa nih daging kurban, sembarangan. Enggak lihat mobil saya jejeran di garasi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah itu nggak boleh nolak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kurban tuh jamuan dari Allah. Kalau dikasih, terima. Apakah harus dimakan? Belum tentu. Belum tentu. Maksudnya nggak wajib dimakan. Kamu boleh kasihin orang lain boleh. Nih ya, saya ini kan belajarnya detil, makanya saya tahu hukum juga secara detil. Teman-teman. Daging kurban itu kalau diterima sama orang mampu, hukumnya itu sebagai ibahah. Tapi kalau diterima sama orang nggak mampu, sekali lagi nih ya, kalau diterima sama orang mampu hukumnya ibahah. Kalau diterima sama orang yang nggak mampu hukumnya tamlik. Apa bedanya Ustazah? Dengerin saya. Ibahah itu tidak boleh dijual. Kamu boleh makan atau kamu boleh kasihkan kepada orang lain yang gak mampu. Tapi tidak boleh kamu jual. Ada orang terima kurban dijual? Kalau dia orang kaya gak boleh. Ya, jelas ya. Kalau dia orang mampu gak boleh. Nerima kurban dijual lagi tuh gak boleh. Hati-hati nih ibu-ibu yang suka kayak lumayanan gitu. Dapat daging kurban dari masjid sana dia ngitung harga daging sekarang berapa ya? 130.000, lumayan nih. 5 kilo. 5 dikali 130.000. 5 kali 130. 650.000. Kebeli nih baju 1, kerudung 2. Saudaraku sekalian saya muliakan, nggak boleh. Kalau kamu orang yang mampu nggak boleh. Kecuali kalau kamu orang nggak mampu. Kalau kamu orang nggak mampu, Ustazah ukuran mampu nggak mampu ukurannya dari mana? Ya dari dirimu sendiri. Kamu lihat kamu mampu nggak gitu. Kamu butuh nggak, perlu nggak gitu. Saudaraku sekalian, kalau kamu ngerasa misalnya gitu ya, dapat daging kurban 5 kilo. Biasanya berapa sih dibaginya? 5 kilo? 2 kilo? Sekilo? Beda-beda. Sekiloan? Oke. Ya udah. Lama nih urusannya nih. Terserah kampung-kampungnya masing-masing ya kan. Ada yang mungkin 2 kiloan gitu. Misalnya nih ada orang nih dapat daging kambing 2 kilo.
Dapat daging sapi sekilo ada 3 kilo dari 3 masjid nih yang beda-beda. Misalnya dapat lagi ada daging sapi lagi dari rumah sebelah misalnya tetangga, ya kan? Semuanya jadinya ada berapa tuh? 7 kilo, kagak punya beras. Dia orang sangat gak mampu misalnya gitu kan. Buat bayar sekolah anak gak ada. Gimana nih punyanya cuman daging kurban. Bolehkah kami jual? Boleh. Boleh. Kamu gak mampu silahkan. Buat bayar listrik ustazah, jual deh. Jual. Jelas hukumnya? Nah. Karena dia adalah jamuan dari Allah untuk hari-hari yang diharamkan berpuasa 4 hari. Hari lebaran tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Tidak diperbolehkan kurban sebelum orang pulang dari masjid. Ya, dari sholat Idul Adha. Gak boleh tuh, belum masuk waktunya kurban. Atau sesudah tenggelam matahari hari ketiga tasyrik. Bahkan sebaiknya kurbanmu itu sudah harus terpotong asar paling terakhir hari ketiga tasyrik. Kenapa gitu? Karena kamu wajib membagi-baginya sebelum maghrib. Sebelum maghrib tuh harus selesai dibagi gitu. Dimakannya ya mungkin malamnya atau apa besoknya terserah. Tapi pokoknya hari-hari tasyrik tuh semua kurban tuh udah harus terkeluarkan. Sebab tujuan kurban sekali lagi memastikan bahwa orang di hari-hari Idul Adha itu pada bisa makan dengan daging yang dibagikan saat kurban. Saya harus tekankan hal ini teman-teman. Dilarang bagi kurban sesudah lepas hari tasyrik. Ya. Kenapa begitu? Karena saya pernah baca iklan gede banget di Jakarta. Di Jakarta. Bahkan beberapa baliho gitu. Saya bacanya ya ampun, nih orang memang perlu banget belajar fikih. Biar ngerti syariat, enggak ngide-ngide. Enggak beropini sendiri-sendiri orang. Saya baca iklannya bunyinya kayak begini nih. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Gambarnya kaleng-kaleng daging. Daging dikalengkan. Namanya kornet. Pernah lihat iklannya? Beberapa tahun yang lalu. Dagingmu atau kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Sekarang ada juga. Innalillahi. Siapa yang masang tuh ya? Kasih tahu tuh. Itu jatuhnya bukan kurban. Jadi kalau ada orang kurban, dagingnya itu dibikin jadi kornet, dibagi kepada orang kena bencana alam. Nah orang kena bencana alam kan kapan-kapan waktu aja. Ya kan, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Jadi daging kurbanmu itu dibagi sepanjang tahun. Jatuhnya bukan kurban. Jatuhnya hanya sebagai sedekah, teman-teman sekalian. Sebab sekali lagi tujuan kurban adalah memastikan, Allah tuh mau memastikan bahwa hari di mana diharamkannya berpuasa, semua hamba-hambanya Allah pada bisa makan daging kurban. Begitu. Ustazah saya emang gak suka daging. Ya itu masalah kamu. Derita lo itu mah. Enak kok gak suka. Kalau saya sih cukup pemahaman bahwa saya akan makan daging. Karena saya tahu Nabi Muhammad tidak pernah menolak daging. Nabi jarang-jarang bisa makan daging. Bukan karena beliau gak suka. Akan tetapi beliau tidak selalu punya. Tidak selalu dapat. Daging tuh di mana waktu aja, kapan waktu aja selalu jadi makanan mewah. Sampai zaman sekarang juga kan. Nabi gak selalu
nggak selalu berkesempatan untuk makan daging. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang, daging, sandaran, susu itu adalah yang tidak boleh ditolak. Daging, sandaran, susu. Sandaran maksudnya gimana? Ya kalau kamu dikasih sandaran, dipakai gitu kayak saya nih sekarang. Kasih sandaran saya pakai teman-teman. Gitu ya. Kalau dipersilakan ada sandaran ya sandaran. Kalau nggak dikasih sandaran jangan nyender ke belakangnya tuh. Jangan ditolak. Maaf, kita tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Jadi daging salah satu dari yang nggak boleh ditolak. Dipotong pada hari Idul Adha dari habis selesai sholat Id. Makanya hari raya Idul Adha tuh sunnahnya mengawalkan waktu sholat. Jadi waktu duha awal. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah agak disiangin. Meskipun kayaknya masjid-masjid kita sama aja ya. Nggak Idul Fitri, nggak Idul Adha. Buru-buru aja mau sholat. Soalnya habis itu banyak urusan. Mau ngambilin angpau. Kalau hari raya Idul Fitri ya. Teman-teman sekalian, nah itu sunnahnya kalau Idul Adha nih dicepetin sholatnya untuk mengawalkan waktunya potong kurban. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak disiangin untuk memperpanjang waktunya takbir. Takbir mursal. Takbir yang memang disunnahkan kapan waktu aja gitu. Di malam hari raya Idul Fitri sama pagi harinya. Gitu ya. Nah itu begitu habis selesai sholat, udah gak sunnah lagi takbiran Idul Fitri. Kalau Idul Adha, itu juga gak sunnah lagi takbiran, akan tetapi setiap habis selesai sholat disunnahkan bertakbir, namanya takbir muqayyad. Takbir yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Hanya sesudah mengerjakan sholat. Nah, kita takbiran dulu gitu kan. Sampai asar hari ketiga tasyrik. Takbirannya dari mulai asar hari Arafah, bahkan ada yang mengatakan subuh hari Arafah gitu ya. Tapi biar aman asar hari Arafah itu udah sunnah takbiran, maghrib, isya, subuh terus sampai besoknya sampai asar hari ketiga tasyrik tanggal 13 itu kita disunnahkan untuk mengumandangkan takbir. Saudara sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Ini karena memang udah bahas kurban, kita bahas kurban dulu nih. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Kurban itu hukumnya sunnah alal kifayah. Apa maksudnya sunnah alal kifayah? Gini, kalau dalam sebuah rumah ada bapak kerja, istri nggak kerja dan nggak punya uang sendiri, uangnya yang dikasih sama suami, sama anak-anak yang semuanya belum kerja, masih sekolah, masih dalam tanggungan orang tua, itu kurbannya cukup satu, diniatin keluarganya fulan, gitu udah, diniatin si bapak itu dan keluarganya. Dapat semua pahalanya insya Allah. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bukan berarti nih bapak tahun ini kurban dinamain adek ya. Gak perlu kayak gitu. Tahun ini saya potong kambing niatnya buat kamu nih, kata suaminya. Gak perlu kayak gitu. Gak perlu. Kurbannya bapak ini, kurbannya istri, kurbannya anak-anak juga. Selagi anak-anak itu dalam tanggungan orang tuanya. Berbeda dengan kalau istri kerja dan punya uang sendiri, gitu ya. Atau dia sih nggak kerja, tapi warisannya dong dari orang tuanya. Atau dia punya ATM ketok, tiap tanggal 1 ngetok rumah. Punya kontrakan,
15 pintu. Ternyata pintunya doang. Itu kalau misalnya begitu tuh, dia punya uang sendiri gitu, dia disunahkan buat kurban. Si istri itu, jangan pakai minta duit suami. Gitu kan, saya mau kurban nih, Pak, bayarin Pak. Nggak bisa begitu ya, kecuali kalau suaminya memang ngasih ya. Kalau suaminya memang ngasih ya itu urusan suaminya deh. Tapi maksudnya dia disunahkan buat kurban pakai duitnya dia sendiri. Dan Bu, kalau kamu punya uang, seindah-indah kurban adalah dengan uangmu sendiri. Nggak usah minta sama suami, nggak usah bilang sama suami, Bang, sapi boleh buat 7 loh Bang. Kamu sekalian saya ya Bang ya, nama doang, nama masukin nama. Nggak usah, kamu punya uang, kurbanlah dengan uangmu sendiri. Berkah teman-teman, nggak bakalan nyesel, nggak bakalan rugi. Kasih tahu saya kalau kamu misalnya nih maksain kurban tahun ini, tahun depannya kamu susah, bilang sama saya. Sebab biasanya kalau udah belajar kurban tahun ini, rada-rada maksain tapi sebenarnya ada, cuman jadinya nggak bisa beli kerudung baru, nggak bisa beli sepatu baru, nggak bisa beli tas baru, misalnya gitu ya. Nah, kamu keluarkan tuh, walaupun dengan agak berat hati, bismillah kamu keluarkan buat kurban. Tahun depan insya Allah diberi kemudahan Allah untuk bisa kurban dengan leluasa. Gitu, saya nggak lagi doa, saya lagi bilang. Kalau anak juga gitu, anak kamu kalau udah mulai nih bisa kerja, menghasilkan sendiri dan penghasilannya lebih untuk dia bayar atau untuk dia beli kurban gitu ya. Nah tuh, minta dia juga untuk, nak, bismillah nak, rezeki kamu nih kan semuanya dari Allah loh nak. Allah minta kamu buat beli kurban, buat potong kurban. Bismillah, kalau kamu udah mampu bismillah nak, insya Allah nak. Mudah-mudahan Allah pasti bakalan ganti dengan yang lebih baik. Dan bayaran dari Allah tuh enak Bu. Allah tuh kalau ngebayar enak. Orang mal kalau ngebayar nih paling banyak. Istilah kata dibungain gitu ya. Kalau kita ngutangin tuh. Misalnya nih orang paling baik aja dah. Paling banyak misalnya tambahin 20%, 30% gitu. Kita utangin 1 juta dibayar misalnya gitu. Nih saya bayar 1 juta utang saya, sama saya tambahin nih sebagai hadiah dari saya 300.000, 400.000 misalnya gitu. Ada nggak orang di sini nih? Nih ya saya kan utang 1 juta nih, saya tambahin ya jadi 10 juta. Pernah ada begitu? Allah tuh begitu dan itu minimal. Allah begitu dan itu minimal. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Sesungguhnya kebaikan itu minimal dibayar Allah dengan 10 kali lipatnya, minimal. Gimana kalau maksimal? Makanya jangan berat buat mengeluarkan harta di jalan Allah, karena bayaran dari Allah, balasan dari Allah di luar nalar manusia. Dan saya sih ya lebih tertarik sama balasan-balasan yang tidak berupa uang. Kalau keluarkan sesuatu di jalan Allah berupa uang, saya lebih tertarik dibayar sama Allah dengan sesuatu yang tidak berupa uang. Karena kalau uang tuh ada ATM-nya, ada banknya, ada tokonya. Kan begitu? Akan tetapi kalau berkah, kesehatan, anak-anak yang jadi soleh-solehah, suami yang begitu sayang kepada istrinya, dan kamu adalah istrinya misalnya gitu, belinya di mana? Betul gak? Teman-teman saya sekalian, kamu gak bisa pergi ke dokter gitu, atau pergi ke apotik sambil bilang, obat dong 1 strip, buat apa?
buat sakit hati. Begat mengobati rasa kecewa saya karena suami pergi dari rumah. Bisa begitu? Nggak bisa. Teman-teman sekalian, kita nggak bisa beli obat kemudian kita bilang biar anak soleh-solehah. Suplemen dong biar anak soleh-solehah. Nggak ada. Nggak ada tokonya, nggak ada obatnya teman-teman sekalian. Nggak bisa ngambil dari mana-mana. Ngambilnya dari yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu seringkali Allah berikan sebagai balasan atas sedekah yang kita keluarkan, atas harta yang kita jadikan lillahi ta'ala dalam karena Allah, fisabilillah dalam jalan Allah. Fillah walillah, dalam jalan Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan rugi. Selain daripada itu, selain daripada enggak rugi kalau kamu kurban, teman-teman sekalian, kurban itu juga jadi penggugur dosa. Penggugur dosa. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, ashhidi laki udhiyatik." Wahai Fatimah, saksikanlah saat hewan kurbanmu dipotong. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan rambutnya diampuni dosa rambutmu, dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu, dengan kulitnya diampuni dosa kulitmu, dengan seluruh badannya diampuni dosa seluruh badanmu. Kurban, gitu ya, ngampunin dosa. Makanya kita nih yang badannya gede, jangan nyari kurban yang kecil. Dosanya banyak, badannya gede, kurbannya 10 kilo, kambing kecil banget. Ya Allah, ayo bismillah. Teman-teman sekalian, emang gak boleh Ustaz? Ya boleh aja, cuman rada kurang pas gitu kan ya, dosanya banyak ya, kambingnya juga yang rada lumayan lah gitu. Teman-teman sekalian, berarti Ustazah wajib ya nyaksiin pemotongan hewan kurban? Enggak wajib. Sunnah, iya. Jika tidak membuatmu jadi kena dosa. Maksudnya gimana? Kalau dengan kamu mengerjakan sunnah, melihat saat hewan kurbanmu dipotong, membuat kamu desek-desekan sama laki-laki, ngelihat hewan kurban dipotong hukumnya sunnah, desek-desekan sama laki-laki hukumnya haram. Apalagi ulala tahu, saya tuh nggak bisa loh ngelihat daging kurban, ngelihat darah. Tapi kan katanya ini ya sunnahnya ya. Ya udah dah. Mana desek-desekan sama laki-laki habis ngelihat kurban potong darah pingsan. Akhirnya malah digotong sama laki-laki. Masya Allah. Itu dosanya jadi berapa banyak tuh kan. Udah gak usah ikut-ikutan lihat. Enggak wajib teman-teman. Artinya bahwa kalau kurbanmu itu dipotong di tempat yang jauh darimu, ya udah. Nggak apa-apa juga, karena memang nggak lihat bukan berarti nggak sah, gitu kan? Nggak apa-apa, yang penting jadi hewan kurban dan dipotong, begitu. Dulu almarhumah Hubabah Maryam suka titipin saya kurban untuk dipotongkan di daerah kami sana di Indramayu. Artinya bahwa beliau tidak melihat kan hewan kurbannya saat dipotong gitu ya, nggak jadi masalah dan tidak mengurangi kefadilahan kurban itu sendiri, malah dapat fadilah yang lain. Karena waktu saya tanya Hubabah, kenapa Hubabah nitipin kurban ke tempat saya? Kata beliau, Halimah, di tempat kamu kan di kampung kan ya, di Indramayu gitu, kamu bisa bagi-bagiin nak kepada orang-orang yang memang jarang-jarang makan daging, nerimanya seneng. Kalau di tempat kami nih kambing keleleran. Maksudnya daging kambing banyak banget gitu. Orang udah gak seneng lagi nerima daging karena memang hari-hari mereka memang sudah makan daging. Jadi dapat pahala yang lebih menyenangkan
orang-orang fuqara masakin, gitu kan? Nah, nyenengin orang pahalanya besar gitu. Itu yang mungkin lebih dicari lagi sama Hubabah gitu ya. Saudara sekalian saya muliakan, itu hukumnya kurban. Namanya sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah, kayak fardu alal kifayah, kan fardu kifayah tuh, gitu ya. Kalau udah ngerjain satu, yang lain kan gugur dosa. Demikian pula dengan sunnah alal kifayah, kalau udah satu bapak gitu ngeluarin kurban tersebut, maka yang lain gugur kesunahannya, kecuali jika dia juga punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi nggak usah tuh kurbanin misalnya gitu ya, buat anak yang masih kecil, buat anak umur 4 tahun, ini kurban atas nama anak saya umur 6 tahun, dia bahkan belum punya dosa. Yang diutamakan adalah kita-kita yang sudah dewasa, yang sudah pada punya dosa ini, karena kurban itu sekali lagi adalah untuk menggugurkan dosa. Begitu teman-teman sedikit sekalian. Nah, ada yang nanya sama saya kayak gini nih, Ustazah, kalau misalnya nih saya kurban, saya niatkan buat ibu saya udah meninggal, gimana Ustazah? Boleh kalau kamu sudah mengeluarkan kurban kamu sendiri. Kalau kamu kurban 2 ekor kambing, yang satu buat kamu, yang satu buat ibu kamu, itu boleh gitu. Ibu kamu udah meninggal, gitu kan? Tapi ibu kamu masih hidup juga boleh. Tapi ibu kamu yang niatin, Mah, nih mah saya kasih kambing buat mama. Mama kurban ya mah tahun ini, gitu ya. Nah itu boleh juga gitu. Tapi kalau kamu punya satu, sebaiknya niatkan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ini urusannya mendosa. Dosa kamu kan juga banyak, iya kan? Niatin buat diri kamu teman-teman sekalian. Nah lain kalau kamu potong sapi misalnya gitu. Sapi kan bisa untuk 7 tuh, bisa untuk bertujuh. Niatin buat suami nih misalnya gitu ya, potong 1 ekor sapi gitu. Buat suami, buat istri, buat anak yang udah balik gitu kan. Misalnya gitu, ada 2 orang nih udah balik nih, udah pada punya dosa kan kalau udah balik gitu ya. Ada 2 orang misalnya gitu, berarti kan udah 4 tuh. Siapa lagi ya kita niatin ya, kan bisa boleh 7. Ya udah deh, ibu saya udah meninggal misalnya gitu, bapak udah meninggal juga misalnya gitu, bapak mertua gitu kan. Nah tuh, dan niatin seperti itu silahkan aja gitu. Tapi jangan melewatkan kurban dari diri sendiri dulu gitu. Ini tuh kayak urusan make masker di pesawat itu loh. Kalau terjadi apa-apa, make buat diri sendiri dulu, baru kemudian makein anak atau makein orang-orang yang lain. Kan begitu? Itu ya. Jelas ya? Insya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kemudian daging kurban itu sunnahnya dibagi mentah. Sunnahnya dibagi mentah. Berbeda dengan daging akekah. Kalau akekah sunnahnya dibagi matang. Akekah sunnahnya dibagi matang, masak yang agak manis. Kalau itu mengakekahkan anak kecil, ya, emang orang gede bisa diakekahkan Ustazah. Nah teman-teman, kalau akekah itu masuknya dari hari lahir. Jadi begitu lahir tuh sunnah diakekahkan. Kalau belum lahir belum sunnah. Saya sekalian akekah deh ini, Idul Adha nih. Anaknya mana? Masih 8 bulan. 8 bulan lahir? Enggak, 8 bulan dalam kandungan. Enggak kena tuh, enggak boleh. Jadi udah lahir dulu baru sunnah diakekahkan. Begitu lahir aja udah sunnah diakekahkan. Tapi bagusnya hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran. Apa tuh hari ke-7 kelahiran? Jadi kalau hari lahirnya hari Senin, akekahnya hari Minggu. Bukan seminggu habis lahir, bukan. Tapi hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran tuh kalau lahir Senin. Senin hari pertama dihitung tuh. Hari Seninnya kan hari lahir pertamanya Senin.
Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Minggunya tuh sunnah akekah barengan sama dikasih nama, barengan sama dicukur rambut. Kesunahan buat bayi di hari ke-7 kelahiran. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akekah tersebut itu ya. Yaitu dengan dipotongin kambing. Kalau kurban itu kan pilihannya nomor 1 unta. Walaupun di Indonesia jangan kurban unta. Itu kayaknya dapat nyuri dari kebun binatang. Jadi nggak boleh, nggak usah korban unta, ya. Kemudian sapi atau kerbau, kemudian yang ketiganya kambing. Nggak ada yang keempatnya, nggak ada urutan keempat, nggak ada ya. Ustazah ayam gimana Ustazah? Ayam jago dah Ustazah gedean, nggak bisa gitu, nggak boleh. Ustazah gimana kalau keluarga kita nggak ada yang suka ayam Ustazah? Nggak ada yang suka kambing. Jadi kita ganti tuh dengan 20 ekor ayam. Seharga 1 ekor kambing. Nggak kena teman-teman, nggak kena. Nggak boleh. Pokoknya paling akhir adalah kambing. Begitu ya, adalah kambing. Walaupun memang ada pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Ini boleh dirujuk di kitab I'anatul Thalibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab tentang udhiyah. Pendapat Sayyidina Ibnu Abbas dari hadisnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Bilal. Jadi Nabi itu pernah habis selesai hari raya gitu ya, kayak mungkin sorenya atau malamnya gitu. Nabi lagi kumpul sama sahabat, Nabi Muhammad nanya gitu, Abu Bakar kurban apa? Unta Rasul. Kamu Umar misalnya gitu ya, kambing Rasul. Kamu Talha misalnya gitu. Ada beberapa sahabat ditanya sama Nabi tentang dia kurbannya apa. Sampai Nabi kepada Bilal, kamu Bilal potong ayam Rasul. Nabi itu senyum gitu. Maksudnya Sayyidina Ibnu Abbas kalau nggak ada ayam, Nabi kayaknya bakalan negur Bilal gitu. Kagak aja kamu Bilal, misal gitu ya. Akan tetapi teman-teman, para ulama yang lain bersepakat bahwasanya jumhurul ulama tuh mayoritas ulama bersepakat bahwasanya kurban itu ya cuman sampai kambing aja, nggak turun ke ayam. Oh tapi hadis itu kayak gimana tuh? Ya itu makanya Nabi senyum karena ya nggak ada sebenarnya ayam. Itu mah cuman khusus Bilal aja tuh. Makanya Nabi senyum gitu, kayak Nabi bilang, nanti kagak aja Bilal gitu. Dan itu kayak semacam kekhususan buat Sayyidina Bilal. Saya sampaikan ini bukan untuk membuatmu hore, kurban ayam tahun ini ikutan Sayyidina Bilal bin Rabah. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Tapi saya sampaikan ini untuk membuatmu yang mungkin kapan ya bisa kurban ya? Tiap tahun boro-boro udah kebeli kambing. Beli ayam aja, ayam goreng di Kentucky itu juga udah kalau lagi ulang tahun aja kayaknya. Nah kalau kamu ngerasa kayak nggak bisa dapat gitu harta yang cukup untuk bisa kurban, ya udah deh potong ayam aja. Ikutan sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi niatnya bukan niat kurban, niat belajar kurban. Kayak semacam doanya gini, ya Allah kepengennya sih sapi nih ya Allah. Pengennya sih harapannya sapi. Tapi ya Allah baru bisanya potong ayam doang. Ya Allah walaupun ayam kan ada darah yang mengalir, ya Rob terimalah ia di sisimu. Gitu. Niatnya jadi bukan niat kurban, tapi niat belajar kurban. Niat latihan kurban. Teman-teman sekalian, niat kurban kecil deh gitu, mini kurban. Sehingga sekalian, nah kalau kamu kurbannya ayam, jangan kamu taruh di masjid. Saya nggak mau aja nih.
masjid di Tanah Abang kebingungan kenapa banyak ayam. Ini ayam siapa ya? Kata Ustaz Halimah boleh. Aduh, nanti jadi salah paham orang-orang. Gitu ya. Kalau kamu potongnya ayam, niat belajar kurban, potong di rumah aja. Dan jangan dibagi mentah. Orang yang nerimanya bingung. Daging apa ya ini ya? Sapi bukan. Ayam, kambing bukan, gitu kan. Ayam, masa ayam? Nah dah, mendingan kamu bikin opor, kamu kasihin ke rumah tetangga barengan sama lontong. Nah enak banget tuh. Begitu ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini untuk kurbannya. Kalau sapi bisa untuk 7, kambing untuk 1 untuk kurban. Kalau untuk akikah nggak ada pilihan. 1 ekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, dan nggak boleh dicicil. Saya sih punya anaknya laki-laki ya, tapi baru bisa kebeli 1 kambing doang. Ya udah deh 1 kambing dulu deh ya. Entaran lagi kalau mampu gitu kan, beli kambing lagi gitu jadi 2. Nggak usah begitu teman-teman. Nggak usah. Sama halnya dengan gimana ya, nggak bisa-bisa nih akekahin 1 kambing nih. Udah saya beli aja dah kambing 3 kilo dulu gitu. Nanti lagi kalau kapan-kapan gitu ya. Sekarang 3 kilo badannya gitu. Ntar kapan-kapan 3 kilo kepalanya. Kapan-kapan nggak bisa. Harus potong 1 ekor kambing. Jadi buat laki-laki 2 ekor kambing. Ustazah kenapa kok dibedakan? Itu syariat Allah memang seperti itu teman-teman. Dan nggak usah pakai tanya ini itu. Kalau menurut saya sih hikmahnya adalah bahwa perempuan itu emang dari dulu nggak nyusahin. Anak perempuan murah. Akekah aja cuma 1 ekor kambing, gitu kan ya? Nah itu dah kayak gitu aja dah hikmahnya gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, anak perempuan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Dipotong paling bagusnya hari ke-7 kelahiran, udah boleh dari sejak tanggal 1 dan waktunya panjang selama hidupnya anak tersebut. Bahkan kalau anak yang meninggal dunia orang tuanya belum pernah akekah, ya udah nggak apa-apa juga deh akekahin. Gitu ya. Nah, sampai ada anak belum diakekah sampai orang tuanya meninggal, dirimu nih misalnya, belum diakekah karena orang tua sepertinya juga emang nggak terlalu mengerti juga urusan akekah mungkin, atau kamu rasa kayak orang tua saya nggak pernah mampu deh untuk beliin saya kambing dulunya misalnya gitu. Nah sekarang ketika kamu mampu silahkan akekahkan dirimu sendiri. Karena sallallahu alaihi wasallam aqa'an nafsih. Dulu Nabi Muhammad itu bayar akekah atau menyembelih akekah untuk diri beliau sendiri. Jadi nggak apa-apa, jangan sedih. Orang tuamu belum mengakekahkan, kamu akekahkan diri sendiri aja kalau memang kamu mampu. Dan ini teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad dulu mengakekahkan diri beliau sendiri. Gitu ya. Bayar 1 ekor kambing atau sembelih 1 ekor kambing, kemudian kamu masak. Kalau akekah itu sunnahnya dibagi mateng. Sunnahnya lagi teman-teman sekalian, dimasaknya agak manis, tafaulan, biar anaknya juga jadi anak yang manis. Manis akhlaknya, manis kepribadiannya, menyenangkan gitu ya. Jangan jadi anak yang asem bener nih anak. Jadi anak yang pahit gitu kan, jangan. Sehingga sekalian saya muliakan, dan sunnahnya dipotong tidak di tengah-tengah tulang. Ini kalau akekah. Kalau akekah, tulangnya tuh jangan dipotong di tengah-tengahnya, tapi potongnya di persendian-persendiannya. Begitu. Kalau akekah, sunnah ya.
Kalau misalnya dipotong biasa aja Ustazah nggak apa-apa juga. Tapi bagusnya tuh kayak gitu. Kalau akikah, makanya memang beda-beda tuh. Makanya mesti bilang, biasanya sama tukang potong tuh, saya potong kambing akikah. Nah itu biasanya kalau tukang potong yang memang ngerti agama gitu ya, itu biasanya dia akan paham gitu. Cara motongnya agak berbeda dibandingkan daging kurban sama daging akikah. Teman-teman sekalian, dimasak dalam keadaan agak manis, mungkin semur gitu ya, dibagikan kepada orang-orang atau kamu undang orang untuk makan akikah di rumah. Apa fadilahnya akikah? Nabi Muhammad menyampaikan, inna haqqul maulud, haknya anak yang dilahirkan dari orang tuanya. Jadi kayak kewajiban orang tua kepada anak, hak anak dari orang tua. Ada 3 kata Nabi Muhammad. Yang pertama an yusammi bismin hasan, diberi nama dengan nama yang baik. Yang kedua an yu'ak, untuk diakekahkan. Dan yang ketiganya an yurabbih tarbiyatin hasanah, dididik dengan didikan yang baik. Itu hak anak dari orang tua mendapatkan 3 hal ini. Nama yang bagus, diakekahkan, dan dididik dengan didikan yang baik. Jadi sebagai orang tua, kamu akikahkan anak-anakmu, bagian dari kamu menjalankan syariat agama Allah SWT. Selain dari kedua hal tersebut ya, kasih nama dengan nama yang bagus. Bu, ngasih nama anak jangan sembarangan aja. Buka di Quran. Ada di Quran Hawiyah. Anak kasih nama Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun. Tahukah kamu apa itu Hawiyah? Ia adalah api yang sangat panas membakar. Ya Allah, tega nian. Jangan ya kalau si nama anak dengan nama yang bagus-bagus. Kayak apa Ustazah nama yang bagus? Nama yang bagus tuh unsurnya tafaulan atau tabarrukan. Tafaulan itu nama yang artinya bagus. Gitu ya, nama yang punya arti yang bagus. Kayak Abdullah itu kan artinya bagus. Faiza artinya perempuan yang berhasil, perempuan yang beruntung, perempuan yang sukses, gitu kan ya. Jangan kasih nama Fashila. Fashila tuh gagal, kurang beruntung gitu, jangan. Kasih nama dengan nama-nama yang bagus. Anak dikasih nama Murroh. Apa tuh Murroh? Pahit. Ya Allah. Kasih nama yang bagus, unsurnya tafaulan. Atau tabarrukan. Apa tabarrukan? Ngasih nama anak dengan nama orang-orang dulu yang soleh-soleha, biar anak bisa jadi kayak mereka, dapat berkahnya nama dari orang tersebut gitu. Nah kalau bicara tabarrukan ya kita tahulah, ngasih nama anak kalau laki-laki paling bagus adalah Muhammad, biar dapat berkah dari Nabi. Kalau perempuan kasih nama dengan nama Fatimah, Khadijah, Aisyah. Kalau laki-laki kasih nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Hasan, Hussein, gitu kan? Nah, itu nama-nama yang bagus. Dididik dengan didikan yang bagus-bagus. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menceritakan tentang akikah, kata Nabi Muhammad, kullu maulidin murtahin hatta yuaddi haqiqatu. Semua anak tuh tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Artinya tergadai kayak gimana? Sama kayak barang Bu masih tergadai. Ibu-ibu sekalian, kamu punya motor tapi digadai, bisa dipakai apa enggak? Kamu punya gelang tapi digadai, bisa dipakai apa enggak tuh gelang? Enggak bisa. Kebaikan atau kemanfaatan dari barang tersebut terhalang kalau kamu belum lunasi. Nah, anak kata Nabi Muhammad tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Dalam artian semua kebaikan yang dilakukan anak tuh orang tua dapat serta pahalanya loh. Kecuali kalau anak tersebut belum diakikah.
masih tergadai gitu. Masih belum lancar aliran kebaikan-kebaikannya anak pada orang tua kalau belum diakekahkan. Nah, jadi kalau kamu udah mampu untuk bayar, bayarlah akekahnya. Ustazah, boleh enggak satu kambing diniatin akekah juga, kurban juga? Ini pertanyaan rumit. Bolehkah satu kambing Ustazah diniatkan akekah juga, diniatkan kurban juga? Karena saya nih belum pernah akekah Ustazah, sekarang ini datang kesunahan kurban hari raya Idul Adha. Boleh nggak saya beli kambing, saya niatin akekah juga, saya niatin kurban juga? Boleh apa nggak boleh? Sok-sokan jawab. Bilangnya nggak tahu gitu kan, biar saya jawab. Ini adalah pertanyaan yang lama ada di benak saya cari di kitab kagak nemu-nemu. Akhirnya saya tanyakan kepada guru saya, Sayyidil Habib Zain bin Smith, Mufti Syafi'i di kota Madinah. Itu beliau itu teman-teman pinternya urusan fikih sampai setara mufti. Udah boleh duduk di majelis fatwa. Beliau teman-teman menulis kitab fikih berjudul At-Taqrirat As-Sadidah, dan kitab tersebut dibahas di pondok-pondok pesantren di Indonesia sini. Kita doakan semoga beliau panjang umur. Panjang umur dalam sehat, dalam berkah insya Allah. Biar betah hidupnya di dunia, biar bisa terus-terusan memberkahi kita semua. Pinter banget. Satu kesempatan saya tanya kepada beliau, ya Habib, mal hukum al-jama' bainal udhiyah wal aqiqah? Apa Habib hukumnya ngumpulin akikah sama udhiyah? Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ya saya orang kalau nanya sama ulama tuh nggak usah panjang-panjang pertanyaannya. Ulama tuh udah paham ditanya gitu. Nggak usah panjang-panjang, Beb, jadi ceritanya gini nih Beb. Ada orang belum dikekah Beb. Terus dia datang kurban gini nih Beb, bisa kebeli cuman 1 ekor kambing. Boleh gak dina? Kebanyakan panjangan. Udah aja deh, jamak bainal akikah wal udhiyah. Terus Habib bilangnya kayak begini, fihi khilaf bain Ramli wa Ibnu Hajar. Udah gitu doang. Teman-teman, makanya kalau belajarnya nggak panjang kagak ngerti nih jawaban Habib nih. Habib Zain bilang begitu. Terus Habib bilang juga fi Bushrul Karim. Kata beliau ada dalam kitab namanya Bushrul Karim. Nah, saya rujuk di sana lagi dan di sana disampaikan ada khilaf. Boleh menurut Imam Romli dan nggak boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Kesimpulannya bagaimana nih dengan khilaf ini? Memang ikhtilafu ummati rahmah. Jadi gini aja. Kalau kamu adalah orang mampu yang bisa akekah juga, entaran lagi juga nabung bentaran, kamu bisa kurban juga, atau ini lagi waktunya kamu bisa kurban, nanti nabung lagi asal kamu nggak buru-buru kebeli tas baru, sepatu baru, kamu juga bisa bayar akekah juga, sendiriin aja. Biar kamu penuh dapat pahalanya. Yang sekarang kurban, ntar lagi akekah. Gitu teman-teman. Khurujan minal khilaf, biar keluar dari khilafnya para ulama. Tapi kalau kamu adalah orang yang seperti yang tadi saya sampaikan, mau nabungnya susah nih. Alhamdulillah bisa kebeli kambing 1 nih sekarang, bisa dapat uangnya buat kebeli kambing 1. Niat akekah juga, peniat kurban ya. Kalau misalnya saya niatin akekah, berarti saya nggak dapat pahala kurban dan belum tentu tahun depan bisa kurban. Sekarang alhamdulillah nih, dapat rezeki, habis jadi maklaran rumah, misalnya gitu. Nah teman-teman sekalian, kalau memang begitu kondisinya, ya udah 1 kambing tersebut niatkan akekah sekaligus kurban. Dilaksanakannya dengan cara kurban apa akekah? Ya karena memang waktunya kurban,
silahkan laksanakan dengan cara kurban. Artinya dibagi dalam keadaan mentah. Gitu teman-teman saya sekalian. Dibaginya seperti yang tadi saya sampaikan ya, sepertiga buat orang-orang miskin misalnya gitu, orang-orang yang gak mampu. Kemudian sepertiganya lagi dibagikan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat gitu ya. Kemudian sepertiganya lagi silahkan ambil untuk diri sendiri. Bagusnya ngambil untuk diri sendiri teman-teman. Yang diambil bagusnya ati. Kemudian lebihnya lagi kalau kamu mau ambil adalah paha dari kambing tersebut. Paha depan belakang. Belakang lah, depan namanya bukan paha, tangan. Kok salah-salah nih kan. Dah bismillah. Begitu ya. Itu hukumnya akikah dan kurban. Nah kemudian teman-teman saudara sekalian, jangan lupa puasa hari Arafah. Dan hari Arafah adalah merupakan hari yang mulia. Kamu disunahkan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Salah satu ibadahnya adalah untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa bacanya sampai dengan 1000 kali di malam Arafah. Malam Arafah itu berarti hitungannya malam Rabu depan, seminggu lagi. Hari Arafahnya banyakin baca zikir, banyakin baca doa, banyakin baca surat Al-Ikhlas kalau bisa sampai 1000 kali di hari Arafah. Kemudian usahakan 1000 kali tersebut selesai sebelum asar hari Arafah. Nah sesudah sholat asar banyakin berdoa, insya Allah doamu tidak ditolak Allah. Ustazah, hitungan hari Arafahnya barengan sama orang wukuf di Arafah apa barengan ngikutin tanggal orang Indonesia? Tergantung kamu ada di mana. Kalau kamu ada di Indonesia maka ngikutin tanggal kamu di Indonesia. Kalau kamu sedang wukuf di Arafah maka ngikutin tanggal Arafah di Saudi Arabia. Begitu kan ya? Nah teman-teman sih sekalian nggak usah terganggu sama sekarang udah haji loh di sana. Masa kita masih Arafah? Nggak apa-apa kalau kamunya emang ada di sini ya ikutin waktu kamu di Tanah Abang. Ikutin waktu kamu ada tinggalnya di mana gitu. Kita tinggal di Indonesia ikutin waktu sama yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau insya Allah kan lebarannya hari Kamis noh. Ah kita hari puasa Arafahnya berarti hari Rabu. Kemudian puasa Tarwiyahnya hari Selasa. Nah hari Arafah doa puasa. Walaupun yang di sana udah lebaran nggak apa-apa. Kita puasa hari Arafah. Kemudian berdoa sesudahnya dengan doa-doa yang panjang, insya Allah doa-doa kita diijabah. Malam lebaran juga hidupkan malam tersebut dengan banyak takbir, sholat sunnah. Kalau bisa ada sholat sunnah tasbih kita sholati di malam hari raya. Banyakin baca Quran, banyakin istighfar, banyakin takbir. Pada malam tersebut Nabi Muhammad menyampaikan man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Kapan hati yang lain mati? Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan hati pada mati biasanya pada saat sakaratul maut. Maka siapa yang suka menghidupkan malam hari raya dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dimudahkan sakaratul maut, pulang membawa hati yang sehat, hati yang hidup sehingga kita selamat yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak selamat orang bawa harta, tidak selamat orang bawa anak, melainkan yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah bawa hati yang selamat, insya Allah. Pagi hari raya sunnah mandi, bersih-bersihin semuanya teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan angkat darah dari mulai tanggal 1 kemarin sampai hewan kurbanmu dipotong bagi yang akan berkurban. Ya, untuk yang nggak kurban nggak apa-apa. Silakan, sunnah
hari rayanya tersebut potong kuku atau bersih-bersih gitu kan. Bersih-bersih. Angkat darah tuh maksudnya Pak, donor darah atau ya, periksa darah tuh, laboratorium apa segala macam, usahakan tidak kamu lakukan dari sejak tanggal 1 sampai hewan kurbanmu dipotong. Sedikit sekalian, kenapa gitu Ustazah? Agar anggota tubuhmu tersebut sudah mendapatkan ampunannya duluan sebelum ia dikeluarkan dari tubuhmu. Ya kalau rontok sih nggak apa-apa ya. Maksudnya itu sengaja potong rambut tuh jangan dulu, tunggu aja sampai selesai hewan kurbanmu dipotong. Nah pagi hari kita sunnah pakai baju baru, hari raya. Sunnah pakai baju baru, sunnah berwewangian, ya, sunnah wangi, sunnah cakep pada hari raya Idul Adha. Ustazah belum punya nih baju barunya, beli nih deket nih sini nih. Serius Ustazah, serius. Kayak anak kecil aja Ustazah lebaran pakai baju baru. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Teman-teman, sunnahnya Nabi Muhammad gak ada yang kecil. Sunnahnya besar semua. Kita ini kan gak bisa ngerjain sunnahnya Nabi yang berat-berat. Sunnahnya Nabi Muhammad bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Emang bisa? Enggak, nih potongannya gak bisa nih kita nih. Udah gak usah sok-sokan. Nah, tapi kan sunnah pakai baju baru di hari raya Idul Adha. Bisa apa nggak bisa kira-kira? Dah belanja di situ. Mama bahagia dibolehin belanja. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian. Dan sunnahnya pagi hari itu sebelum sholat Idul Adha, jangan makan, jangan minum apa-apa dulu. Ya, puasa dulu aja sampai selesai sholat Idul Adha. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnahnya makan minum dulu untuk membedakan dari puasa Ramadan yang sebelumnya. Kalau kita memang kesunahannya seperti itu, jangan makan jangan minum sampai selesai sholat Idul Adha. Itu semua yang akan segera kita jelang. Perbanyak doa di hari Arafah. Jangan lupa doakan dirimu masing-masing. Jangan lupa juga doakan saya. Jangan lupa doakan umat Islam. Mudah-mudahan selalu disayang-sayang sama Allah. Doakan saya mudah-mudahan selalu disayang-sayang Nabi Muhammad. Kita semuanya saling doa mendoakan. Sehingga mudah-mudahan Allah SWT kabulkan segenap hajat-hajat dan doa-doa kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah sampaikan juga saya ke tempat ini. Masjidnya Allah Subhanahu wa taala, bait min buyutillah, rumahnya Allah. Mudah-mudahan kita udah disampaikan di rumah Allah di dunia. Allah sampaikan pula ke Baitullahil Haram di Mekkah. Dan Allah sampaikan pula di tempat keridhaannya surga Allah di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, ya Allah, jangan kecewakan aku, jangan buat aku susah,
pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nanti di akhirat saat manusia dibangkitkan, ya Allah, jangan buat saya susah, jangan buat saya kecewa. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari yang itu loh ya Allah, hari yang tidak bermanfaat orang bawa harta, hari yang tidak bermanfaat orang bawa anak. Yang bermanfaat hanyalah orang yang datang pada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Karenanya siapapun di antaramu yang akan menuju ke akhirat, semua dari kita menuju ke akhirat. Siapapun di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti menjadi orang yang tidak susah, menjadi orang yang tidak sedih, menjadi orang yang tidak kecewa, menjadi orang yang tidak ketakutan, menjadi orang yang berhasil. Siapa di antaramu yang kepengen di hari akhiratnya nanti berbahagia, bersukacita? Siapa yang kepengen di hari akhiratnya nanti bergembira? Pastikan saat-saat ini, saat hidupmu di dunia ini, pastikan kamu sedang menuju kepada keselamatan hati. Hatimu selamatkan. Hatimu selamatkan, teman-teman. Hatimu selamatkan. Semoga Allah karuniakan kepada kita selamatnya hati, insya Allah. Amin. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Semoga Allah menyelamatkan hati kita semua. Nabi kita Muhammad menyebutkan dalam salah satu hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kulluh, wa idza fasadat fasadal jasad kulluh. Ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah sungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal darah. Apabila ia bagus, ia selamat, ia bersih, selamatlah seluruh anggota tubuhnya. Apabila ia rusak, ia hancur, ia gelap, ia mati, maka hancur pulalah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah tersebut bernama hati. Maka ka de na ne, banyak nenek-nenek di sini. Saya sampaikan padamu pesan dari hati saya yang terdalam. Berhati-hatilah dengan hati. Yang hati-hati sama hati, apa yang ada di dalamnya? Coba silahkan kamu pikirkan nih, kondisi hati saya ini kayak apa. Kita kalau badan lebih gampang ngerasainnya. Saya kalau ditanya, Ustazah lagi sakit? Iya. Sakit apanya Ustazah? Kaki. Saya bisa jawab. Tapi kalau kamu ditanya misalnya, gimana kabar hati kamu? Gimana kabar hatimu? Sehatkah? Sakitkah?
atau bahkan sakaratul maut? Hatimu bercahayakah, gelapkah, atau bahkan mati? Bagaimana kabar hatimu, teman-teman? Bagaimana kabar hatimu? Innallaha la yanzur, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian, Allah tidak melihat kepada warna kulit kalian, Allah nggak peduli hidung kamu mancung ataukah pesek. Allah nggak peduli kulit wajahmu mulus ataukah berjerawat. Allah nggak peduli kamu tinggi ataukah pendek. Allah nggak peduli warna kulitmu semacam apa. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah hatimu. Adakah ia mulus? Adakah ia penuh dengan penyakit-penyakit? Yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Nih, sekarang saat kamu duduk sama rata di tempat ini, teman-teman. Meskipun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi kita duduk nih sama-sama di tempat ini nih. Nilaimu di mata Allah bukan seberapa dekat jarak antaramu dengan saya. Nilaimu di mata Allah bahkan bukan bergantung dari jam berapa kamu datang. Ketika kamu sama rata duduk di tempat ini, yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Sedang berada di manakah saat ini? Yang duduk di tempat ini sembari mikirin ntar pulang enaknya makan apa ya? Yang duduk di tempat ini sambil mikirin, kok saya lapar ya? Iya, belum sarapan. Gara-gara buru-buru, takut nggak kedapatan tempat duduk. Gara-gara buru-buru, kepengen bisa lihat mukanya Ustazah Halimah yang viral. Hatimu. Allah melihat darimu, nilaimu di hadapan Allah. Nilaimu di hadapan Allah saat ini bukan bergantung dari seberapa awal kamu datang, bukan bergantung pada hal-hal yang lainnya, akan tetapi yang Allah lihat darimu adalah hatimu. Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Pun demikian dengan kamu saat sholat, pun demikian saat kamu sedang sedekah. Semuanya masalah hati, teman-teman. Semua masalah hati. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, al-madar kullal madar fi salahil gulub. Urusan segala urusan, sumber segala macam urusan, dasar segala macam urusan ada pada bagusnya hati. Kalau udah hatinya bagus, bagus semuanya. Kalau udah hatinya busuk, busuklah semuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Amin ya rabbal alamin. Dunia, akhirat, masalah semuanya ada pada hati.
Karenanya yuk kita bahas gimana sih caranya nyelamatin hati. Yang pertama, kalau kamu pengen tahu caranya nyelamatin hatimu, yang pertama, bersihkan sampah-sampahnya. Nih, kamu mau rumah itu biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Kamu lihat dalamnya, oh banyak sampah, banyak noda, banyak kotoran. Dari mulai kotorannya cicak, ayam, sampai mungkin anjing, karena lama nggak ditempatin. Karena lama nggak ditempatin. Ada banyak di antara kita yang kondisi hatinya semacam itu. Sampah begitu banyak dalam hatinya. Ada banyak di antara kita umat Islam yang kondisi hatinya semacam itu. Begitu banyak sampah di dalam hatinya tersebut. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin. Maka hal pertama, kalau kamu kepengen punya hati yang selamat, yang nomor satu adalah bersihkan hatimu dari semua sampahnya, keluarin. Apa sampahnya hati? Dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, idza aznabal abd, ketika seorang hamba mengerjakan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampahnya hati. Kamu tiap kali bikin dosa, dosa apa aja? Bukan hanya dosa besar, zina, bukan hanya dosa besar, minum minuman keras atau narkoba, bukan hanya dosa besar, judi atau riba. Bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau itu titik hitam yang sangat besar tertoreh di dalam hatimu itu. Bahkan dosa-dosa kecil, sekedar marah-marah sama suami, atau ngambil uang suami. Gimana? Pernah? Rezeki istri solehah ustazah. Lagi mau nyuci, kelihatan, alhamdulillah. Emang haram ya ustazah? Ya haram, bukan punya kamu. Kan katanya ada hak istri dalam harta suami. Iya betul kalau dia kasih. Kalau dia kasih, kalau nggak kasih, nggak halal juga. Bahkan dosa-dosa kecil, seperti melihat tetangga, terus kamu bilang, ya ampun, cakep banget ya. Nyesel saya nggak kawin sama dia. Dosa. Seperti memandang seseorang dengan pandangan menghina. Seperti membicarakan aib orang lain. Setiap kali kamu berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, satu titik hitam tertoreh di dalam hatimu itu. Ini istighfar wa tab. Musih. Kalau dia beristighfar, kalau dia bertaubat, dihapuslah titik hitam tersebut. Wa illa, kalau enggak, ya tetap aja ada. Kamu bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi.
nggak pernah istighfar, nggak pernah memperbaiki diri, aurat tidak kamu tutup dengan baik, sehingga akhirnya setiap kali kamu keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Sampai terkadang hati seseorang dipenuhi dengan titik-titik hitam. Hatinya menjadi legam. Hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah lagi, jadilah karat. Jadilah karat. Kalau udah jadi karat, na'udzubillah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalla, kata Allah, balran, ada ran, ada karat di dalam hati mereka, tersebab dosa yang menumpuk tanpa pernah dimohonkan ampunan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat hasilnya apa? Orang kalau hidup bawa karatnya hati hasilnya apa ya Allah? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang yang hatinya punya karat, pada hari tersebut ia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman terkeluar, tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan biarkan karat memenuhi hatimu. Jangan biarkan hatimu, dosa-dosa yang telah kamu lakukan menjadi berkarat dalam hatimu itu. Saya kesian sama kamu. Nggak apa-apa. Hidup terus-terusan ngontrak, nggak apa-apa. Hidup nggak pernah punya kendaraan sendiri, nggak apa-apa. Nggak pernah punya HP yang canggih, nggak apa-apa. Saya hidup di atas muka bumi ini, nggak pernah ada yang datang melamar saya. Jadinya sampai di usia di atas 30-an tahun, saya masih menjomblo, Ustazah. Nggak apa-apa. Ustazah, saya udah menikah 10 tahun, belum ada anak juga, Ustazah. Nggak apa-apa. Ustazah, suami saya kawin lagi, Ustazah. Nggak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah sementara. Kamu hanya perlu memastikan agar tatkala datang ajal menjemput, kamu punya modal. Dan modal utamanya yang nomor 1 adalah hati.
hati yang bersih. Qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, tolong nasihati aku. Kita kalau ketemu orang mulia jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib yang kita tahu doanya mustajab, bertemu Hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana, Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak, Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau, Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget
jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang saleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Id'ili ya hubabah, id'ili ya habib. Saudaraku sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini.